Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis mengenai value proposition kanvas dan business model kanvas. Dengan bisnis yang kami beri nama ialah custom.id. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Asri Febrianti. Yang kedua, ada Arsi Justisia. Yang ketiga, Devira Putri Ayunda. Yang keempat, Muhammad Reja Saputra. Yang kelima, Queenie Kuratu Ain. Dan yang keenam, Reski Rijandi. Untuk selanjutnya, latar belakang mengenai terbentuknya bisnis custom.id ini akan dijelaskan oleh Queen Kuratu Ain. Oke. Kami memilih bisnis baju dan tote bag custom karena barang tersebut umumnya dimiliki hampir semua orang. Baju mempunyai manfaat selain sebagai penutup dan pelindung tubuh, tetapi berfungsi juga sebagai fashion di mana kebanyakan orang lebih menguntungkan membeli baju selain dari fungsi dan kualitas, tetapi memilih baju sesuai dengan desain keinginannya serta baju juga dibutuhkan perusahaan untuk pakaian para karyawannya sebagai identitas dan membedakan dari perusahaan lainnya. Tas merupakan suatu alat untuk memudahkan seseorang membawa barang bawaannya. Tote bag salah satu jenis tas tangan yang biasanya digunakan sebagai tas sampingan. Tidak jarang juga orang menggunakan tote bag sebagai tas utamanya. Tote bag bersifat multifungsi karena bentuknya yang praktis dan tetap terlihat stylish karena ada desainnya. Next. Nah, berikut merupakan contoh model baju dan tote bag custom dari bisnis kami yang kami jual. Untuk value proposition kanvas akan dijelaskan oleh Devira Ayunda. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan tentang produk. Yang pertama itu ada benefitnya. Kami menyediakan baju sesuai permintaan customer. Yang kedua ada produk tas ramah lingkungan. Yang ketiga keindahan kreativitas desain. Yang keempat baju dan tote bag bersifat kontinu, jadi mengikuti tren di sepanjang zaman. Terus ada fitur. Fiturnya itu terdapat berbagai pilihan bahan untuk pembuatan baju dan tote bag. Terus yang kemudian yang kedua ada customer dapat melihat proses pembuatan baju atau tote bag. Kemudian di sini ada bagian experience. Yang pertama, baju custom merupakan pakaian yang didesain sesuai permintaan pembelinya. Untuk pembeli tidak perlu memotong karena ukuran pakaian sudah disesuaikan dengan ukuran badan pembeli dan risiko kekecewaan semakin kecil karena sudah dibuat sesuai keinginan pembeli. Baju custom didesain dan dicetak menggunakan sablon dan bordir berupa tulisan atau gambar. Kemudian yang kedua, tote bag merupakan salah satu model tas jinjing berbentuk kotak dan terbuka yang dilengkapi dengan 2 buah tali pegangan pada bagian atasnya. Tote bag merupakan jenis tas yang simple dan tidak akan merepotkan penggunanya. Untuk membawanya, tas yang satu ini hanya cukup disampirkan ke bahu dan penggunanya pun akan mudah untuk membawa dan menyimpan barang-barang di dalam sana. Selanjutnya, mengenai customer akan dijelaskan oleh Arsi Justisia. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang customer. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada tentang hal yang dikhawatirkan oleh customer, yaitu ada terlalu banyak desain baju atau tote bag yang berserupa, terus kualitas bahan. Terus yang dimau nasabah itu ada 4 poin. Yang pertama ada bahan baju dan tote bag yang berkualitas. Kedua, customer dapat menggunakan desainnya sendiri. Yang ketiga, tote bag yang cukup unik, bentuknya praktis namun multifungsi dan juga stylish. Yang terakhir itu ada produk yang inovatif dengan harga terjangkau. Terus ada yang diinginkan oleh customer itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk dunia pekerjaan, baju serupa dibutuhkan sebagai identitas. Kedua, baju selain sebagai pelindung akan tetapi digunakan sebagai fashion. Yang ketiga itu ada
Tas ini merupakan suatu alat untuk memudahkan seseorang membawa barang bawaannya. Baik, untuk selanjutnya mengenai busainis model kanvas. Oke, pertama saya akan menjelaskan key partner tentang bisnis saya. Yang pertama ialah masuk bahan kain untuk baju dan tote bag. Dan partner yang kedua ialah jasa pengiriman. Selanjutnya ada key activities, di mana aktivitas yang bisnis saya lakukan. Yang pertama menyediakan berbagai macam ukuran dan model sesuai permintaan customer. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Selanjutnya adalah key resource. Ialah karyawan yang aktif, terampil, dan menyediakan banyak ide. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition yang bisnis kami punyai ialah menyediai baju sesuai permintaan customer. Selanjutnya produk tas ramah lingkungan, dan yang terakhir sablonnya tidak mudah luntur. Dari customer relationship, yang pertama kita harus berusaha memenuhi request customer. Kedua, memastikan kemasan yang menarik, aman sampai ke tangan customer. 3, diskon jika pembelian di atas 1 kodi. Untuk yang keempat, promo. Untuk channels-nya kita mungkin bisa jualan dengan online, dengan cara sosial media dan marketplace. Kedua, offline. Yang ketiga, pengiriman antar pulau. Untuk customer segmennya mungkin di anak sekolah atau mahasiswa, komunitas, masyarakat, dan perusahaan. Adapun cost strukturnya yaitu 1, biaya bahan baku, kedua biaya pengemasan, ketiga biaya kirim, 4 biaya listrik dan air, 4 gaji karyawan. Dan untuk revenue streams, 1 pendapatan utama dan dari penjualan baju custom, kedua pendapatan tambahan dari penjualan tote bag custom, yang ketiga pembayaran cash atau transfer. Sekian presentasi dari kami mengenai value proposition kanvas dan busainis model kanvas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.